Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK. Luar biasa, Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat, tetapi bisa bikin para pembencinya pada gila. Salah satunya si Said Gaduh. Sudah kehabisan akal buat pisahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Akhirnya si Said Gaduh telan obat. Masyarakat sudah pada tahu, sudah pada paham tujuan mereka ingin Pak Prabowo berpisah dengan Pak Joko Widodo. Mimpi ya mereka ini. Tanya itu aja teman-teman. Kita juga akan mendengarkan nih ya, Pak Yusuf Kala memuji Pak Prabowo Subianto yang mengatakan Wus lanjut bertanggung jawab atas Wus. Wih. Nah, sebelum kita ke videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanpa berlama lagi, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Nah, rakyat semua bertanya, memang Prabowo ini masih bisa dipercaya nggak itu kan? Ya udah. Ruangan ini menyatakan tidak bisa dipercaya lagi. Nah, jadi saya semakin was-was. Yang saya berusaha terus membuang pemikiran saya bahwa Prabowo bisa berpisah sama Jokowi, tapi semakin hari kok kayaknya otak saya yang mulai salah ini. Memang otak lo salah si Said Gaduh. Isi otak lo kebencian dan kebencian, itu aja. Kenapa saya tadi ingatkan, saya minta Pak Jokowi diundang ya, karena saya lihat kok ada mulai budaya yang tidak baik ya, pemimpin dikuyu-kuyu, dicari-cari, pada saat berkuasa disanjung-sanjung. Ini budaya apa? Ini harus kita robah ya kan, ini harus kita robah. Saya bukan Prabowo takut sama Jokowi, Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi. Nggak ada itu. Pak Jokowi itu nggak pernah nitip apa-apa sama saya. Ya saya harus katakan yang sebenarnya kan begitu. Yang benar lah, yang jujur lah, ya kan. Ngono yang ngono gitu, ya kan. Ya Pak Androsoni, benar nggak? Gimana itu bahasa Banten? Ngono yang ngono gitu. Saya yang beruntung. Pak Jokowi yang capek-capek merintis, aku yang meresmikan. Itu namanya takdir. Tapi karena saya takut kualat, aku undang beliau ya, dan saya hormati beliau. Bus kan sudah ditanggung sama utang-utang Wus. Wus kereta bus. Ya, semua orang bisa berutang selama bisa bayar, itu aja. Jangan berutang. Semua siapa yang tidak, saya juga banyak utang, tetapi saya bayar. Itu proyek besar itu memang dengan utang. Tapi kan sudah ditanggung sama Pak Prabowo ini, Pak. Ya terserah lah beliau. Itu Pak Prabowo kita hargai bahwa bertanggung jawab. Itu penting untuk pemimpin. Maksudnya saya ingin menggambarkan kepada Pak Prabowo bahwa jangan abaikan kemarahan publik, karena publik betul-betul bisa marah. Dan Publik saya yang mana, menilai Gaduh? dari informasi yang saya ikuti terus dan ini bahwa kemarahan publik sekarang lebih tinggi dari dua kemarahan tersebut. Lebih tinggi. Publik yang mana? Publik kalian. Ya iyalah. Lebih tinggi. Nah, kemarahan publik dari pidato Presiden Prabowo yang seakan-akan sudah memasang badan untuk Joko Widodo. Itu seakan-akan sudah memasang badan untuk Joko Widodo. Publik marah sekali sekarang, marah betul. Jadi maksudnya sudah tidak ada harapan, sehingga udah muncul, ya udahlah. Kita lawan aja berdua. Awalnya kemarin itu benar-benar di belakang Prabowo karena ingin Gibran saja yang dimaksulkan. Nah, tapi sekarang Pak Prabowo masang badan, yang pengertian publik memasang badan untuk Jokowi, maka kemarahan publik sangat-sangat tinggi, Bung Harsu. Saya itu seringkali ditanya soal Wus,
termasuk juga soal hutangnya. Kalau mau jujur sebenarnya WUS itu bikin enak. Perjalanan Jakarta-Bandung, Bandung-Jakarta sekitar 40 menit. Bandingkan jika bawa mobil pribadi atau naik transportasi umum yang bisa memakan waktu sekitar 4 jam. Dalam konteks itulah WUS itu memang bikin perjalanan begitu cepat secepat-cepatnya. Tapi kadang yang tidak enak dari WUS itu adalah bagaimana cara bayar hutangnya. Kan itu yang belakangan ini ramai menjadi kontroversi yang tidak berkesudahan. Tapi ingat, negara kita ini adalah negara besar, negara hebat. Urusan hutang piutang pastilah beres seberes-beresnya. Kan kira-kira begitu. Gimana menurut Anda guys soal WUS yang belakangan ini seringkali menjadi perbincangan yang tidak berkesudahan? Tolong komen ya, biar kita juga mendapatkan input dan feedback yang baik. Tolong komen ya di kolom komentar. Nah ini hari Seninnya ini yang paling penting. Hari Senin, alhamdulillahnya sebelum hari Senin, kalau kami masuk hari Minggu sama saja dengan kami masuk ke gedung yang kosong kan? Jadi kita hanya foto-foto di luar, maka kita bikin konten di luar. Jadi kalau sekali lagi kalau ini ada orang mengatakan itu nggak masuk hanya di luar, hari Minggu kami nggak masuk. Nah ini hari Seninnya ini yang paling penting. Hari Senin, alhamdulillahnya sebelum hari Senin. Ini hari Senin yang penting, alhamdulillah. Sebelum hari Senin, ini maksud si Panji ini apa? Ngelawak Panji ini. Yang di belakangnya itu bingung. Kami bertemu dengan 5 orang lulusan dari Insers. Lulusan tahun berapa? 2005-2006. Jadi pas betul dengan waktunya Gibran. Itu mak-mak. Ya, kita ngobrol dan itu sudah ada di konten, sudah saya bocorkan. Dan mereka sama sekali tidak pernah melihat apalagi mengenal yang namanya Gibran. Ya, Insers waktu itu hanya sekitar 200 orangan yang ada. Yang dari Indonesia cukup banyak. Tidak ada dan orang Indonesia selalu berkelompok. Tidak ada pernah muncul sosok yang namanya Gibran itu. Sama sekali tidak pernah ketemu dengan wajah. Gibran gitu. Itu maksudnya. Jadi yang satu itu adalah sisa satu-satunya. Jadi konyol banget orang-orang termol itu bikin narasi bukunya nggak laku. Dan ada yang bilang, masa bukunya hanya laku 200 ribuan. Jadi 200 itu dolar, cok. Dan itu pun nggak 200 dolar, 350 dolar Australia. Wow. Artinya kan setara dengan kira-kira 4 jutaan lah gitu. 4 juta. 4 atau lebih. Dan itulah buku last piece yang tersisa. Satu lagi, Pak Janet. Saya tuh bawa 48 kaos. Ini gambarnya Jokowi SPP. 48. Tahu berapa yang saya bawa pulang? Berapa? Nol. Habis. Bikin tandas. Tadi sudah 200, sekarang tulis tangan siapa yang atas di atas 200. Tadi 200, sekarang di atas 200. Halo? Nggak ada kok, pada menunduk semua. Katanya berjuang, di medsos kuat banget. 200. Ayo 200 tidak ada, masa 200 buku ini? Pak Agus bawanya berat banget loh. 200 nggak ada yang beli. Tadi katanya si Panci ngomongin, narasi termul, bukunya nggak laku. Habis ludes buku yang dibawa, kata si Panci. Ini nih nggak ada yang beli. 200.000. Ini dibantu 10 biji dari Jakarta ke sini mendorong berdua. Luar biasa perjuangan Pak Agus ini. 10 biji lagi dibawa dari Jakarta. Roy Panci tadi ngakunya berapa? Lebih dari 10 biji ya. Berapa tadi? Banyak. Ini nih buktinya nih ya. Cuma 10 biji dibawa dari Jakarta, nggak laku. Ayo siapa lagi? 200. Ada? Di atas 200 maksudnya. Aduh. Yang berani di atas 200. Ya. Nggak ada 200. Nggak ada lebih dari 200. Yang Boleh di 200 sudah ada.
Nah, inilah video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar ya. Semoga kita semua dijauhkan dari yang namanya sakit hati, dari yang namanya iri, dari yang namanya benci, agar tidak seperti mereka ini. Inilah segini informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Saya Akbar CK, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.